Lalu tiba-tiba dia melihat Ani membungkukkan badannya ke arah wajahnya. Dan dia bilang, "Kamu mau aku jadikan rumah baru?" Cerita ini adalah cerita nyata dari seorang temanku, sebut saja namanya Rosa. Pada waktu dia akan pulang kampung bersama keluarganya dan adik sematawayangnya ke daerah Yogyakarta, Kaliurang pada tahun 2012. Singkat cerita, Rosa dan keluarganya ingin menemui kakek dan neneknya yang sudah lama tidak bertemu. Dan setelah sampai di lokasi, Rosa sangat gembira sekali karena dia sangat rindu dengan kampung halamannya. Lalu dia pun mulai bernostalgia memutari rumah kakek neneknya, termasuk perkarangan belakang di mana dia sering bermain bersama temannya. Dan tiba-tiba Rosa teringat oleh sahabat masa kecilnya itu. Sebut saja namanya Ani. Lalu dengan segera Rosa pun menemui kakeknya dan bertanya, Kakek masih ingat gak sama teman aku yang namanya Ani?" Lalu si kakek pun berpikir, Ani siapa sah? Itu loh yang dulu sering main sama aku di pohon besar belakang. Oh, Ani anaknya Pak Broto. Iya, kakek tahu. Kenapa? Kamu kangen sama Ani? Iyalah kek, kan udah setahun lebih aku gak main sama dia. Terus udah lost kontak gitu aja. Gak ada kabar sama sekali, kayak dihilang di telan bumi. Ya sudah, kamu ke rumahnya aja bertamu. Masih ingat kan rumahnya? Lupa kek. Di mana ya? Tuh, di belakang rumah. Lurus aja, lewatin jalan, ikutin jalan. Ada pohon besar yang sering kamu main di situ. Oh, iya juga ya. Iya deh. Lalu segeralah Rosa pergi ke rumahnya Ani. Setelah sampai di teras rumahnya, Rosa pun mulai mengetuk pintu depan rumah Ani. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita tua berparas cantik membukakan pintu dan menyambut Rosa. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." Rosa pun langsung tahu kalau yang membukakan pintu itu adalah ibunda dari Ani. Dengan siapa ya?" "Ini, Bu, saya Rosa. Masih ingat kan? Sahabatnya Ani." Lalu si ibu itu pun mulai berpikir, "Oh, Rosa yang dulu sering main di belakang rumah ya sama Ani?" "Iya, Bu, itu." "Oh, ya udah lama ya gak ketemu. Kamu kemana aja?" "Aku sekarang di Jakarta, Bu." "Oh, yaudah, masuk yuk, masuk. Duduk di ruang tamu." "Oh, iya, Bu." Lalu segeralah Rosa memasuki ruang tamu rumahnya Ani. Rumahnya luas, tidak begitu banyak perabotan, hampir sama kayak dulu. Tapi hawanya dingin, beda banget sama di luar tadi. Lalu setelah menunggu cukup lama, Ani pun keluar dari kamarnya. Namun Rosa sangat kaget melihat kondisi Ani. Ani yang berparas cantik, bertubuh tinggi semampai, berkulit putih, kini kurus, pucat, dan bongkok, seperti nenek-nenek yang sudah tua. Tapi
Rosa pun berusaha untuk tidak mengubris penampilannya Ani. Lalu dengan segera Rosa pun berlari memeluk Ani. Namun Ani seperti menjauh dan tidak mau dipeluk. Dia pun hanya menatap Rosa dingin seperti tidak mengenal. Rosa pun langsung menanyakan kabar Ani. "Ani, apa kabar? Kau masih ingat sama aku kan? Aku Rosa." Tapi Ani tidak menjawab sedikit pun. Dia hanya menatap wajah Rosa dengan tatapan kosong dan dingin. Rosa pun tetap membuka pembicaraan mereka. Tapi Ani hanya terdiam. Hingga akhirnya Rosa pun menanyakan, "Kamu lagi sakit ya nih? Dari tadi diem aja." Ani pun hanya terdiam, tidak menjawab, dan membungkuk. Lalu Rosa pun mulai menanyakan lagi, "Ani, kau masih ingat kan dulu kita sering main di belakang rumah? Di bawah pohon besar itu." Lalu tiba-tiba Ani melihat wajah Rosa dan melotot dan tersenyum sinis. "Oh, iya aku ingat. Kamu kan yang bikin kotor di situ." "Hah? Apa?" Tiba-tiba Ibunda Ani pun langsung menarik Rosa menuju ke teras rumah. Dengan terisak-isak, ibunya Ani pun bercerita kepada Rosa. "Maaf ya Rosa, maafin Ani. Ibu juga gak tahu kenapa Ani jadi begini." "Memangnya Ani kenapa ya Bu?" tanya Rosa. "Ibu juga gak tahu. Memangnya sudah berapa lama Ani begini Bu?" "Sudah setahun lebih. Ibu juga sudah ke berbagai dokter, bahkan sampai ke orang pinter. Tapi ya Ani tetap begini keadaannya. Ibu dan bapak sudah putus asa." "Oh, setahun lebih ya." Rosa pun mulai berpikir, ya memang dia sudah tidak tahu kabar Ani dari setahun lebih yang lalu. Hilang begitu saja. Ternyata Ani sedang tertimpa musibah seperti ini. "Oh, ya udah Bu, sabar aja." Lalu Rosa pun melihat ke arah dalam ruang tamu. Tapi Ani tidak ada di situ. "Loh Bu, Ani kemana?" Rosa pun segera memasuki ruang tamu tersebut dan mulai mencari Ani. Di kamarnya gak ada, di dapur pun gak ada, di kamar mandi juga gak ada. Akhirnya sampailah Rosa di pekarangan belakang kebun rumah Ani. Saat tiba di situ, yang Rosa lihat adalah perubahan pemandangan yang cukup luar biasa. Lalu dia pun mulai menanyakan keadaan perkebunan kepada ibunya Ani. "Loh Bu, ini pohon besar yang ada di tengah-tengah situ kok nggak ada Bu?" "Oh itu, iya Bapak tebang. Soalnya takut roboh, nama juga pohon tua, daripada nanti mencelakakan orang. Ya sudah Bapak tebang saja." "Oh ditebang ya. Tapi itu kan pohon kenangan saya dan Ani sih Bu." "Iya sih, cuma mau gimana lagi, Bapak maunya ditebang." Lalu tiba-tiba terdengar suara Ani. Pelan, tapi dekat. "Makanya aku butuh rumah baru." Spontan Rosa pun kaget dan dia melihat Ani berjalan memasuki ruang tamu dan ke kamarnya. Lalu Rosa pun mulai menanyakan ke ibunda, "Bu, tadi ibu dengar nggak Ani ngomong apa?" "Ah,
Enggak kok. Emangnya ngomong apa nih? Dia dari tadi jalan diem kok. Oh, mungkin Rosa salah dengar kali ya, Bu. Iya. Ya sudah, yuk masuk. Tapi dalam hati Rosa yakin betul kalau Ani berbicara kepada dia. Apa maksudnya rumah baru? Tak terasa malam pun tiba dan Rosa pun harus pamit pulang. Rosa masih memikirkan keadaan Ani dan tingkah lakunya yang aneh. Sampai di rumah pun dia tidak begitu banyak cerita kepada kedua orang tuanya dan kakek neneknya tentang Ani. Dia hanya menjawab, "Oh iya, baik-baik aja kok semuanya." Seperti tidak terjadi apa-apa. Hingga malamnya Rosa merasa gelisah. Dia merasa ada yang menekan dadanya. Dia tidak bisa bernafas. Napasnya sesak. Tubuhnya gelisah. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan, ataupun bangun dari tidurnya. Bahkan suaranya pun tidak keluar. Hingga akhirnya dia berusaha untuk membuka matanya perlahan. Pada saat dia berusaha membuka matanya, Kontan langsung kaget. Dia melihat Ani berdiri di atas dadanya, menginjak tubuhnya. Rosa pun berusaha berteriak minta tolong, tapi tidak ada satupun suara yang keluar. Hanya suara nafas yang terengah-engah. Lalu tiba-tiba dia melihat Ani membungkukkan badannya ke arah wajahnya. Dan dia bilang, "Kamu mau aku jadikan rumah baru?" Dengan tersenyum sinis dan tipis. Seketika Rosa pun memberontak dan menegakkan badannya. Napas terengah, keringatnya bercucuran. Siapa itu? Kenapa Ani bisa berdiri di atas badannya? Dan kenapa dia ada di rumahku? Dan kenapa dia melakukan ini? Semua bentuk pertanyaan berada di kepala Rosa pada saat itu. Tapi kembali lagi Rosa tidak bisa menceritakan hal itu kepada keluarganya. Dia hanya diam sampai akhirnya ibunya pun bertanya, "Nak, ibu perhatiin kok kamu seperti gak enak badan, kamu sakit ya?" Oh, enggak kok, Bu. Rosa gak apa-apa. Ada apa, cerita? Enggak, gak ada apa-apa kok. Rosa pun tetap penasaran dengan keadaan semalam. Kenapa semenjak dia pulang di rumah Ani, kejadian itu menimpa dia? Hari berganti hari, waktu berganti waktu. Hampir seminggu penuh, Rosa mengalami kejadian janggal setiap harinya. Entah tidur, dia melihat Ani berdiri di atas tubuhnya, atau dia merasa ada yang memperhatikan dia dari jauh, atau pada saat dia sedang sendiri seperti ada yang memegang tubuhnya. Dan selalu terbesit di otak dia, kenapa harus Ani? Sampai akhirnya dia pun tidak tahan dan menceritakan kepada keluarganya. Namun tetap saja kedua orang tuanya tidak percaya dengan cerita Rosa. Mereka hanya berpikir Rosa kecapean sehingga mimpi buruk. Tapi berbeda dengan kakek dan neneknya. Akhirnya suatu sore kakeknya memanggil Rosa ke teras. Dan dia pun berkata kepada Rosa, "Kamu sudah berapa lama digangguin
sama itu. Itu apa, Kek? Ya itu mimpimu itu loh. Ya semenjak aku pulang dari rumahnya Ani, Kek. Begini. Sebenarnya kakek tuh mau kasih tahu sama kamu, mau cerita, tapi ya kakek tuh takutnya kamu tuh berpikir macam-macam. Ini percaya nggak percaya aja, cuma memang terjadi. Emangnya ada apa, Kek? Ada apa sama Ani? Ya emang keluarganya Pak Broto itu kayaknya lagi bermasalah. Karena permasalahannya ya dia menebang pohon. Pohon yang besar yang Rosa sama Ani sering main itu ya, Kek? Iya, warga sudah melarang Pak Broto untuk nebang. Tapi karena takut mencelakakan orang, terutama ya keluarganya, karena kalau pohon itu rubuh ya memang pasti menimpa rumahnya Pak Broto, makanya Pak Broto tebang. Tapi itu kan pohon keramat. Wah, jadi tuh pohon keramat ya, Kek? Iya, seharusnya tidak boleh ditebang. Ya udah, semenjak terjadi penebangan itu ya warga mereka jadi jarang bergaul dengan warga sekitar. Kayak lebih mengurung diri aja. Oh gitu ya, Kek? Ya udah deh. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Nggak perlu kamu tanyakan juga sama Ani ya. Iya, Kek. Lagi pula Ani juga kayaknya jadi aneh juga, nggak bisa ditanya juga. Lalu Rosa pun masih berusaha untuk bertamu ke rumahnya Ani. Walaupun di sana dia hanya mendapatkan kesunyian, lebih banyak ngobrol sama ibunya dibanding Ani. Ani lebih sering mengurung diri di kamar dan tidak mau menemui Rosa. Sampai akhirnya tibalah waktu untuk Rosa kembali ke Jakarta. Ya mau tidak mau kan harus pamit. Lalu Rosa pun mengajak adiknya untuk menemani dia pamit kepada keluarganya Ani. Sampai di rumahnya Ani, kembali lagi sang ibu pun menyambut Rosa dan adiknya. Ibu, kami pamit ya, kami mau pulang ke Jakarta. Oh iya Rosa, ini adikmu toh? Iya, ini adikku. Oh, ya sudah, kalian hati-hati ya di jalan. Iya Bu. Aninya ada Bu? Ada di dalam. Mau ibu panggilkan? Pada saat sang ibu ingin memanggilkan Ani, tiba-tiba Ani keluar dari kamar. Dan pada saat Rosa ingin pamit kepada Ani, tiba-tiba adiknya Rosa menahan dirinya. Kak, dia bilang, kenapa? Yaudah yuk pulang. Kayaknya ibu sama bapak udah nungguin deh. Ya sebentar dong, kakak kan mesti pamit sama Ani. Di sini aja kak, gak usah masuk ke dalam. Bisik-bisik adiknya. Ani, aku pulang ya. Kamu sehat-sehat ya. Tapi kembali lagi Ani tidak menjawab Rosa dan hanya tersenyum sinis. Di dalam mobil, Rosa masih penasaran kenapa adiknya menahan dia pada saat mau pamitan sama temannya itu. Lalu dia pun mulai menanyakan kepada adiknya. Dek, tadi kamu kenapa sih nahan-nahan kakak buat pamit sama Ani? Kamu tahu nggak kalau kita bakal lama lagi untuk kesini? Lalu adiknya pun menjawab dengan datar. Gimana ya kak? Abis teman kakak aneh sih. Kuat banget gendong orang di punggungnya. Terus kakak tadi gak dengar apa kalau dia ngomong sesuatu ke kakak? Emangnya ngomong apa?
Ya dia bilang kalau dia pengen kakak jadi rumah barunya.